Shalom. Nama saya Joni. Nama lengkapnya Joni Adi Negara. Dan saat ini saya bertugas di Yangon, Myanmar sejak 2008. Dan puji Tuhan, saya bisa bergabung dengan jemaat Bapak Ibu di sini di gereja Perth, Indonesia, bersama Pastor Johan dan Ibu Gembala. Kami sangat diberkati, dan pada kesempatan ini saya mau sedikit bersaksi tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kami, khususnya saya. Pada bulan Maret 2019 saya melakukan medical check up rutin. Kebetulan Tuhan berikan kesempatan saya untuk bisa medical check up di Singapura, di Bound E Novena. Dan saya tidak ada gejala sama sekali apa-apa. Saya pikir oke-oke aja. Saya hanya transit dari Yangon mau ke Indonesia, transit di Singapura, dan ambil waktu 1 hari atau maksimum 2 hari untuk medical check up. Tapi setelah saya melakukan medical check up pagi harinya, pada sore harinya dokter menelpon saya dan berkata bahwa sepertinya angka PSA levelmu sangat cukup tinggi. Disarankan untuk konsultasi dengan urologis. Wah, saya agak kaget. Saya bilang, saya kok nggak ada gejala gimana, cuman ya hanya kalau ke kamar kecil agak lambat, buang air kecilnya lebih lama dari normal. Itu saja keluhannya, nggak ada yang lain. Tapi setelah ketemu dengan urologis, itu disarankan untuk biopsi, dan di situ saya kaget bahwa dokter bilang saya divonis kena cancer. Bahkan berdasarkan hasil biopsi tersebut bilangnya stadium 3, dan padahal saya nggak ada gejala sama sekali apa-apa. Jadi saran dari dokter Geraltan namanya, itu urologis di Bound E Novena, dia menyarankan usahakan secepat mungkin, tidak lebih dari 1 bulan, karena jangan sampai sel cancer itu menyebar. Dan ya saya shock dengan istri juga, kita diskusi gimana, apakah kita hanya mau berdoa aja atau ini emang jalan Tuhan untuk Tuhan bisa pakai berbagai cara menurut saya. Salah satunya ya melalui medical check up dan dokter urologis ini. Akhirnya kami bergumul, kami berserahkan hati, kami ambil langkah untuk dioperasi. Diambil prostat dan kelenjar di sekeliling prostat tersebut. Dan ya di situ awalnya saya selain shock, saya juga bilang, Tuhan kenapa saya? Tapi Tuhan, banyak sekali hamba Tuhan yang ingatkan bahwa penderitaan yang kita tanggung itu Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan saya dikuatkan oleh teman-teman saudara seiman, dan puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya berjanji kalau Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melanjutkan hidup ini 20 tahun lagi, maka saya mau punya tabungan lebih banyak di surga, bukan di dunia. Sehingga pada saat itu saya bernazar bahwa saya coba mengabdikan hidup saya untuk Tuhan, karena saya merasa berhutang budi. Dan saya lakukan operasi tersebut. Apa yang dokter katakan setelah operasi, diangkat prostat selnya. Kalau kamu terlambat 1 minggu saja diangkat itu, maka ceritanya sudah totally different. Itu sel sangat aktif, ganas, dan kalau nyebar ya susah ditangani. Jadi levelnya lebih lama lagi, dan biayanya lebih besar. Dan ya puji Tuhan, saya bisa melewati fase itu. Dan terus hingga saat ini saya lakukan rutin check up, selain kontrol makan dan pola hidup sehat, dan tentunya kita juga
belajar berserah pada Tuhan ya tentang hidup kita ini. 2021 saya lakukan radiasi lagi untuk memastikan bahwa saya bebas daripada pengembangan atau ini timbulnya kembali sel kanker tersebut. Dan hingga saat ini saya masih terus lakukan tes PSA. Dan lalu boleh saya sampaikan lagi, waktu doa di tengah saya lakukan radiasi 21 kali di tahun 2021, dan pada waktu radiasi yang hari Minggu pertama Tuhan bilang melalui hamba Ibu Pendeta kami bahwa John, Tuhan bilang angka 10, tapi saya nggak tahu apa maksudnya. Apa mungkin 10 kali aja cukup dari 21 kali? Ayo, tapi kita teruskan doa. Terus kami lakukan doa sebelum radiasi dan kemudian setelah radiasi, 5 menit sebelum dan 5 menit sesudah. Dan minggu keduanya Tuhan berkata lagi, tahukah kamu angka 10 itu apa artinya? Angka 10 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi saya yakini, saya imani bahwa Tuhan bukan kehebatan saya, bukan kuat gagah saya, tapi itu karena kasih karunia Tuhan semata. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir menghadapi masalah apapun, sebesar apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi saudara Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.